tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah definisi biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha baik secara fisik maupun mental yang dikeluarkan oleh karyawan untuk mengolah bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu biaya konversi atau biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Penggolongan kegiatan tenaga kerja. Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang pertama yaitu departemen produksi, yaitu suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Yang kedua adalah departemen-departemen non-produksi. Dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi dan biaya tenaga kerja bagian personalia. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Biaya tenaga kerja produksi, yaitu ada gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Biaya tenaga kerja pemasaran, yaitu ada upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, gaji manajer pemasaran. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum, yaitu ada gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat. Biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Penggolongan menurut jenis prakerjanya. Misalnya dalam suatu departemen produksi tenaga kerja digolongkan sebagai berikut, yaitu operator, upah operator, mandor, upah mandor, penyelia, upah penyelia. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Tenaga kerja langsung, yaitu karyawan yang secara langsung ikut memproduksi produk jadi dan dapat diusut langsung ke produk. Tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerjanya yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk tersebut. Akuntansi biaya tenaga kerja dan pencatatannya. Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 4 golongan besar, yaitu gaji dan upah reguler, yang kedua insentif, yang ketiga premi lembur, yang keempat biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related cost. Gaji dan upah reguler. Cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan salah satunya adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode tertentu. Dalam perusahaan yang menggunakan harga pokok pesanan dokumen pokok untuk mengumpulkan waktu kerja karyawan adalah waktu hadir atau clock card dan kartu jam kerja atau job time ticket. Kartu hadir adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran karyawan, yaitu jangka waktu antara jam hadir dan jam meninggalkan perusahaan. Sedangkan kartu jam kerja untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan pabrik dalam mengerjakan berbagai pekerjaan atau produk. Kartu jam kerja biasanya hanya digunakan untuk mencatat pemakaian hadir tenaga kerja langsung di pabrik. Contoh soal gaji dan upah reguler. Misalkan perusahaan X hanya mempekerjakan 2 orang karyawan, Lisa dan Eliona. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 20x1. Bagian pembuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risa bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jam Rp1.000. Sedangkan karyawan Eliona
selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah Rp750 per jam. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Kolom pertama, penggunaan waktu kerja. Kolom kedua, nama karyawan. Kolom ketiga, nama karyawan. Risa Rimedi dan Eliona Sari. Untuk pesanan 103, Risa 15 jam, Eliona 20 jam. Untuk pesanan 188, Risa 20 jam, Eliona 10 jam. Untuk menunggu persiapan pekerjaan, Risa 5 jam, Eliona 10 jam. Total, Risa 40 jam, Eliona 40 jam. Upah yang harus dibayar, Risa 40.000, Eliona 30.000. Distribusi biaya tenaga kerja langsung Risa dan Eliona. Dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Pesanan 103, Risa 15.000, Eliona 15.000. Pesanan 188, Risa 20.000, Eliona 7.500. Dibebankan sebagai biaya overhead pabrik, Risa 5.000, Eliona 7.500. Jumlah upah minggu pertama bulan April, Risa 40.000, Eliona 30.000. PPh yang dipotong oleh perusahaan sebanyak 15% dari upah minggu pertama bulan April. Risa 6.000, Eliona Sari 4.500. Jadi jumlah upah bersih yang diterima karyawan, Risa sebanyak 34.000, Eliona Sari sebanyak 25.500. Pencatatan atau jurnal akuntansi gaji dan upah. Tahap pertama, berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja 57.500 di debit, biaya overhead pabrik 12.500 di debit, gaji dan upah 70.000 di kredit. Tahap 2, atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah 70.000 di debit, utang PPh karyawan 10.500 di kredit, utang gaji dan upah 59.500 di kredit. Tahap 3, atas dasar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan, sebagai bukti telah dibayarkannya upah karyawan. Bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Utang gaji dan upah 59.500 di debit, kas 59.500 di kredit. Tahap 4, penyetoran PPh karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi sebagai berikut. Utang PPh karyawan 10.500 di debit, kas 10.500 di kredit. Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Ada beberapa cara pemberian insentif. Yang pertama, insentif satuan dengan jam minimum. Yang kedua, Taylor Differential Pay Rate Plan. Insentif satuan dengan jam minimum. Insentif satuan dengan jam minimum, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran. Contohnya, menurut time study, maka dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu satuan produk. Maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar Rp600 per jam, maka tarif upah per jam satuan adalah Rp50. Artinya, Rp600 dibagi 12. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam tetap dijamin mendapatkan upah Rp600 per jam. Tetapi, bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam, ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam, maka upahnya dihitung sebagai berikut. Upah dasar per jam adalah Rp600.
Insentifnya 2 dikali Rp50, 600 dibagi 12, hasilnya Rp100. Jadi, total upah yang diterima pekerja per jam adalah Rp700. Taylor Differential Pay Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam straight pay rate plan yang menggunakan tarif tiap potongan untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potongan yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Contohnya, karyawan dapat menerima upah Rp4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan, rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upah persatuannya adalah Rp50, maka upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari. 4.200 dibagi 12 kali 7. Dalam Taylor Plan ini, misalnya, ditetapkan tarif upah Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam, dan Rp65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka, upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut. Rp65 dikali 16 sama dengan 1040 per jam. Sedangkan, bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jam dihitung sebagai berikut. Rp45 dikali 12 sama dengan Rp540. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. 1. Pensiun. Biaya balas jasa kepada karyawan yang sudah berhenti kerja dan memenuhi syarat tertentu agar mendapat dana pensiun. 2. Biaya waktu setup. Biasanya dalam sebuah industri manufaktur terdapat berbagai biaya yang dibutuhkan ketika akan memulai proses produksi yang biasa juga disebut sebagai setup cost. 3. Biaya idle time. Dalam menjalankan produksi seringkali terjadi hambatan mesin yang rusak atau karyawan izin yang menyebabkan adanya idle time atau waktu menganggur. Biaya ini dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Contoh, karyawan B yang bekerja selama 40 jam per minggu dengan upah Rp110.000 per jam dari total 40 jam. Karyawan B menggunakan 5 jam diantaranya untuk menunggu mesin yang tiba-tiba rusak, maka pencatatan jurnalnya adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, debit Rp350.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp50.000, gaji dan upah Rp400.000. Perhitungan premi lembur. Premi lembur atau overtime premium adalah tingkat gaji yang dibayarkan kepada pekerja atau tenaga kerja langsung dan tidak langsung di atas tingkat reguler gaji. Seluruh premi lembur dapat diperlakukan sebagai bagian dari biaya tidak langsung atau biaya overhead. Contoh perhitungan premi lembur. Budi melakukan perbaikan gedung. Budi dibayar Rp100.000 per jam untuk waktu reguler serta Rp50.000 per jam 1,5 kali untuk lembur. Premi adalah Rp40.000 per jam lembur. Jika Budi bekerja 44 jam dan termasuk 4 jam lembur dalam 1 minggu, kompensasi kotornya akan dikelompokkan sebagai berikut. Jasa tenaga kerja langsung 44 jam dikali Rp100.000 sama dengan Rp4.400.000. Premi lembur 4 jam dikali Rp40.000 sama dengan Rp160.000. Kemudian kompensasi total untuk 44 jam kerja sama dengan Rp4.560.000. Elemen-elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku. Sistem pembelian. Sistem pembelian bahan baku lokal terdiri dari prosedur permintaan pembelian bahan baku, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan bahan baku, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang.
Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli, harga yang tercantum dalam faktur pembelian, ditambah dengan biaya-biaya pembelian, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Dalam pembelian bahan baku, unit organisasi yang terkait adalah bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian gudang, bagian akuntansi pembelian, bagian akuntansi persediaan. Prosedur dan kalkulasi biaya untuk sisa bahan barang rusak dan cacat. Sisa bahan adalah bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaan. A. Sisa bahan yang tidak laku dijual. Sisa bahan baku yang tidak laku dijual timbul masalah akuntansi apabila untuk membuang atau memusnahkan sisa bahan diperlukan biaya. Penambah biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan. Jurnal untuk mencatat biaya pemusnahan sisa bahan sebagai penambah biaya bahan baku adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya dalam bahan baku pada kas. Penambahan biaya overhead pabrik. Jurnal untuk mencatat biaya penambah biaya overhead pabrik. Jurnal untuk mencatat biaya pemusnahan sisa bahan sebagai penambah BOP sesungguhnya sebagai berikut. BOP sesungguhnya pada kas. Sisa bahan yang laku dijual. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai berikut. Pengurangan biaya bahan baku. Jurnal untuk mencatat hasil penjualan sisa bahan sebagai pengurang bahan baku sebagai berikut. Kas pada barang dalam proses biaya bahan baku. Pengurang BOP sesungguhnya. Jurnal untuk mencatat hasil penjualan sisa bahan sebagai pengurang BOP sesungguhnya sebagai berikut. Kas pada BOP sesungguhnya. Yang ketiga, penghasilan di luar usaha. Penghasilan di luar usaha, jurnal untuk mencatat hasil penjualan sisa bahan sebagai berikut. Kas pada hasil penjualan sisa bahan. Produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang diterapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk baik. Yang pertama, produk rusak yang tidak laku dijual. Apabila produk rusak disebabkan sulitnya pengerjaan pesanan, maka harga pokok produksi rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produksi dalam pesanan bersangkutan. Yang kedua, apabila produk rusak terjadi bersifat normal dalam proses pengolahan produk, maka dibebankan kerugian tersebut sebagai penambah elemen BOP. Yang ketiga, apabila produk rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan produksi, maka diperlakukan dalam penambah rugi produk rusak. Yang kedua, produk rusak yang laku dijual. Produk rusak yang laku dijual akan menimbulkan rugi penjualan sebesar harga pokok produk rusak dikurangi hasil penjualan produk rusak. Apabila produk rusak disebabkan sulitnya pengerjaan pesanan, maka diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi pesanan yang menghasilkan produk rusak tersebut. Apabila produk rusak terjadi bersifat normal dalam proses pengolahan produk, maka dibebankan kerugian tersebut sebagai pengurangan elemen BOP. Selanjutnya, apabila produk rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan produksi, maka langsung diperlakukan sebagai pengurang rugi produk rusak. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang ditentukan. Produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Jika produk cacat sulitnya pengerjaan pesanan, maka biaya perbaikan produk cacat dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesan bersangkutan. Yang kedua, jika produk cacat bersifat normal dalam proses pengolahan produk, maka biaya perbaikan dibebankan sebagai penambah tarif BOP sesungguhnya. Langkah-langkah pengendalian biaya bahan baku. Oke, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur tentunya memerlukan suatu bahan baku. Bahan baku dapat diartikan sebagai bahan utama dalam kegiatan untuk memperlancar proses produksi. Bahan baku dibedakan atau dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Jika biaya bahan baku dibebankan pada kelompok biaya bahan baku, maka termasuk dalam kelompok biaya bahan baku langsung.
Tetapi, jika biaya bahan baku dibebankan kepada biaya overhead pabrik, maka termasuk ke dalam kelompok biaya bahan baku tidak langsung. Oke, kita masuk saja ke langkah-langkah pengendalian biaya bahan baku. Jadi, ada 7 langkah yang menentukan atau dalam mengendalikan biaya bahan baku. Yang pertama yaitu adalah pada setiap produk yang akan dibuat, personel terkait menentukan rute untuk setiap produk. Rute ini merupakan urutan operasional yang harus dilakukan, serta menentukan daftar bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Terus yang kedua itu adalah menyediakan anggaran produksi yang berisi rincian kebutuhan bahan baku. Terus yang ketiga itu adalah bukti permintaan pembelian kepada supplier yang mencantumkan jenis bahan baku dan jumlah yang dibutuhkan. Terus yang keempat itu adalah pesanan pembelian adalah kontrak atas jumlah yang harus dikirimkan. Yang kelima adalah laporan penerimaan menyatakan bahwa jumlah yang diterima sesuai serta melaporkan hasil pemeriksaan dari pengujian mutu. Terus yang keenam yaitu bukti penerimaan bahan baku memberikan wewenang bagi personel di bagian gudang untuk mengirimkan bahan baku dengan jenis dan jumlah tertentu ke departemen tertentu pada waktu tertentu pula. Terus yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah kartu cacatan bahan baku mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran bahan baku dan digunakan sebagai cacatan persediaan perpetual.